Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ahli gizi sehat. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari libur ya. Saya mau sedikit bercerita tentang mineral lagi, yaitu iodium ya. Saya mau bahas lebih dalam lagi tentang iodium, tapi jangan lupa video saya di like ya. Kalau ini bermanfaat kalian share, kalian bagikan, dan juga jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya, karena gratis dan Anda akan mendapatkan info-info tentang gizi. Nyalakan tanda loncengnya. Oke, baik, terima kasih. Iodium ya, iodium itu identik dengan adanya di garam ya. Ini bisa dilihat, semua garam pasti mengatakan mengandung iodium ya. Gimana cara kita ngetesnya apakah garam ini mengandung iodium? Kita bisa tes dengan menggunakan alat namanya lithiodol. Kita ambil, kita teteskan garam ya. Setelah kita teteskan, kalau warnanya ungu ya, seperti ini ya, berarti mengandung iodium. Makin ungu warnanya, dia makin beriodium ya. Banyak video yang pakai alatnya namanya iodotes ya, mengetahui apakah garam ini beriodium. Karena semua yang menjual garam selalu mengatakan beriodium, tapi kita tidak tahu apakah benar mengandung iodium atau iodiumnya sudah berkurang. Semakin putih berarti dia makin hilang iodiumnya ya. Nah, apa saja manfaat dari iodium ya? Iodium itu adalah suatu mineral yang berfungsi mengatur keseimbangan metabolisme tubuh ya. Dia mengendalikan berbagai hormon termasuk hormon pertumbuhan yang kita kenal dengan tiroid ya. Kelenjar tiroid itu akan berperan maksimal kalau kebutuhan iodiumnya terpenuhi. Makanya salah satu tanda orang yang kekurangan iodium adalah membesarnya kelenjar tiroid yang kita kenal dengan gondok ya. Baik, kalau saya sarankan kalau beli garam cari yang halus ya. Biasanya garam halus kadar iodiumnya lebih bagus ya. Makin berwarna ungu makin tinggi kadar iodiumnya. Oke, apa saja manfaat dari iodium itu bagi tubuh kita? Pertama tadi dia sebagai yang mengatur kelenjar tiroid ya, pertumbuhan, metabolisme tubuh, energi, protein, karbohidrat dan lain-lain tidak berfungsi dengan maksimal kalau kita kekurangan iodium. Iodium susah tidak bisa diproduksi oleh tubuh, dia harus didatangkan dari luar. Makanya iodium termasuk mineral yang esensial ya, tubuh tidak bisa membuat. Jadi salah satu cara ya kita harus mengkonsumsi sumber iodium. Nah, manfaat yang pertama itu. Kedua, peran lainnya sangat banyak ya, termasuk mengatur irama jantung ya, sehingga kita berirama dengan baik. Dia juga membantu dalam proses meningkatkan kekebalan juga ya, antibodi dan juga berbagai reaksi tubuh yang lainnya. Nah, sekarang apa akibatnya kalau kita kekurangan iodium? Yang pertama tadi adalah terjadinya gondok ya, membesarnya kelenjar tiroid yang ada di leher ya, sehingga orang itu mengalami gondok. Biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang mengkonsumsi iodium. Di beberapa penelitian memang daerah-daerah yang gunung itu ya, karena memang kandungan iodium yang ada di tanaman itu kurang. Kalau dia tidak mengkonsumsi garam sangat berisiko terkena gondok. Di samping tanaman yang ada di dalam gunung juga mengandung namanya zat goitrogenik ya. Goitrogenik itu adalah zat yang menghambat penyerapan iodium, misalnya pada kol, sawi ya, lebak. Ini yang kadang-kadang memperparah gitu ya. Jadi sekarang angka gondok sudah sangat rendah sekali karena pemerintah giat sosialisasi penggunaan garam beriodium. Yang kedua, kalau kekurangan iodium adalah akan melahirkan anak tidak cerdas atau IQ-nya rendah ya. Dia berada di bawah rata-rata orang normal. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Oleh karena itu iodium sangat penting dikonsumsi oleh ibu hamil. Dia nanti melahirkan anak tidak IQ-nya rendah.
Kemudian yang ketiga adalah berisiko melahirkan anak idiot ya. Kita bisa lihat misalnya ciri-cirinya adalah mukanya moon face ya, mukanya seperti bulan, kemudian juga seluruh dunia mungkin miripnya sama. Itu salah satu akibat dari ibu yang kekurangan yodium ya. Makanya ibu hamil harus tercukupi kandungan yodium. Kemudian berikutnya adalah kekurangan yodium berisiko melahirkan anak kreatin atau kerdil ya. Kita bisa lihat orang-orang yang pendek, yang kecil sekali gitu ya, itu salah satu akibat dari ibu yang kurang yodium ya. Kalau ibu menghindari terjadinya anak yang kreatin kerdil, Anda harus mencukupi kebutuhan yodiumnya ya, jangan sampai kurang. Berikutnya adalah yodium juga berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan anak ya. Kalau anak mau pintar, suplai yodium harus terpenuhi padanya ya. Nah, ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Oleh karena itu konsumsilah yodium yang kita dapat dari berbagai makanan ya. Nah, kemudian banyak lagi manfaat dari yodium dan membuat kita sendiri terhindar dari berbagai macam penyakit. Sumber yodium apa saja pemirsa? Pertama dari garam dapur ya. Pilih garam dapur yang halus biasanya ya. Kemudian yang sudah teruji atau Anda coba uji ya. Tadi saya udah bilang gunakan tes idiotes ya. Kalau tidak ada alatnya, Anda bisa gunakan misalnya di dalam pelosok itu ambil singkong ya, peras airnya, coba diteteskan ke garam ya. Kalau nanti warnanya ungu berarti garam itu mengandung yodium ya. Kalau putih berarti tidak ya. Tapi yang lebih valid lagi memang gunakan idiotes ya. Yang kedua, sumber bahan makanan dari laut, hasil laut itu kayak yodium, kerang-kerangan ya, ikan, itu kandungan yodiumnya lumayan tinggi ya di darah laut ya. Kemudian dari sayur-sayuran ya, dari sayuran juga mengandung kacang-kacangan ya. Kemudian susu juga kayak yodium ya, telur ya, daging hewan, kandungan yodiumnya lumayan tinggi ya. Nah, jangan sampai kita ibu-ibu hamil, ibu menyusui kekurangan yodium. Selalu konsumsi yodium setiap hari ya, biar Anda terhindar dari penyakit yang tidak kita sukai ya. Yodium merupakan zat gizi yang penting, mineral yang sangat penting, mineral yang esensial, membuat kita lebih sehat ya. Hati-hati dalam mengkonsumsi yodium, karena kadang-kadang Anda beli garam dapur tapi garamnya tidak mengandung yodium. Sekali-kali Anda tes apakah itu benar ya. Kalau misalnya yodium itu sudah benar, warnanya benar ungu, berarti Anda bisa memakai produk itu ya. Kalau tidak ada ya mending cari produk yang lain ya. Di pemerintah sebenarnya sudah melakukan uji tes yodium ya di puskesmas. Para ahli gizi itu meminta kepada ibu-ibu yang ada di rumah itu membawa garamnya ada, kemudian mereka tes ya. Nah, nanti diberi penyuluhan, ternyata misalnya garamnya tidak mengandung yodium bu ya, itu harus hati-hati dalam membeli ya, cari yang mengandung yodium. Bisa juga sebenarnya garam itu mengandung yodium tapi dalam proses distribusi ya, produksi mengalami kekurangan ya. Rata-rata memang kandungan yodiumnya kurang itu karena dalam perjalanan dan lain-lain, penyimpanan yang gak bagus sehingga yodiumnya jadi rusak ya, menghilang atau berkurang ya. Nah, coba ibu gunakan selalu garam yodium ya. Cuma hati-hati, penggunaan garam juga harus dibatasi. Kenapa? Karena di garam kita hanya diganjurkan mengkonsumsi garam itu 2300 mg ya. Kemarin saya sudah jelaskan penggunaan garam di video saya sebelumnya ya. Oke, selalu gunakan beriodium ya, garam beriodium, karena garam sudah difortifikasi. Sebenarnya juga ada di dalam tepung, minyak dan lain-lain, tapi yang paling banyak dimasukkan adalah di dalam garam ya. Oke, selalu semangat ya, konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Selalu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, dan menggunakan garam yang beriodium biar anak Anda, kita semua selalu sehat. Yodium sangat penting. Oke, terima kasih.
Ketemu lagi di halaman Ahli Gizi Dosen, di video yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.